Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahma Fajriana, NPM 1901011131, nomor urut 132. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester pada pelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Pemerintah melalui Kemendikbud telah memulai revolusi pendidikan sejak 2019 lalu, baik di tingkat dasar, menengah, hingga tinggi. Konsep yang diusung dalam revolusi ini adalah merdeka belajar di semua aspek pendidikan formal. Kita menganggarkan ratusan triliun APBN dengan fokus pembangunan infrastruktur IT di sekolah-sekolah. Pada rentang tahun 2004 dan tahun 2006 pula lah sekolah wajib menyelenggarakan mata pelajaran komputer. Namun pada tahun 2020 ini dunia dihadapkan dengan tantangan baru, yakni industri 4.0. Kita telah masuk ke era baru industri yang biasa disebut dengan data teknologi. Pada titik ini hampir semua aspek kehidupan akan bergantung pada teknologi, khususnya machine learning, AI, dan robot. Lalu sebenarnya apa itu Merdeka Belajar dan bagaimana konsep tersebut bisa efektif dalam sistem pendidikan 4.0 yang akan segera diterapkan di semua level pendidikan? Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu pada siswa. Berikut garis besar konsepnya. Yang pertama ada asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelum-sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca, dalam konsep asesmen kompetensi ini siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menemukan konsep dasarnya, sehingga mereka bisa menerapkannya untuk menyelesaikan masalah yang lebih luas. Yang kedua ada survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Yang ketiga ada perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan akan segera hilang, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dengan memberikan kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Pertanyaan kedua, apa perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran menjadi tujuan utama. Sebelum memulai setiap kegiatan, setiap orang pasti memiliki perencanaan. Hal itu karena dengan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang akan berjalan dengan baik. Tanpa perencanaan kegiatan yang harusnya dapat dilakukan dengan baik, dapat berubah menjadi berantakan karena kita tidak memiliki gambaran dan manajemen tentang kegiatan yang akan dilakukan, tak terkecuali dalam kegiatan pembelajaran.
Bagi pengajar, perencanaan kegiatan pembelajaran adalah sebuah hal yang wajib dilakukan demi suksesnya pembelajaran yang akan dilakukan. Di antara salah satu langkah yang harus dilakukan seseorang pendidik yaitu menyusun perencanaan pembelajaran, yaitu kegiatan yang terus-menerus dan menyeluruh, dimulai dari penyusunan suatu rencana, evaluasi, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari tujuan yang sudah ditetapkan. Perencanaan pembelajaran adalah memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran. Hal ini berguna untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangan dan belajar peserta didik. Selain itu, guru dapat memahami penerapannya dan tugas-tugas yang harus dicapai oleh peserta didik sehingga proses pembelajaran yang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0, guru memberikan peranan penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan menurut Soekartono, yaitu menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0 bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran pembangunan terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Adapun 5 strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran yaitu membantu siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center. Guru sebagai sumber informasi satu-satunya di dalam kelas. Guru menjelaskan pembelajaran, siswa diberikan waktu untuk menyalin catatan di papan tulis. Siswa mengerjakan latihan soal, pembahasan, dan dilanjutkan dengan penilaian. Untuk anak yang memperoleh nilai yang baik, mendapatkan apresiasi dari guru. Namun, untuk siswa yang belum mendapatkan nilai baik, belum ada tindakan khusus atau remedial dari guru. Strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0, penggunaan strategi pembelajaran Al-Quran dan hadis harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Antara lain, yang pertama, guru memberikan blended learning, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern. Yang kedua, peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web-web yang berisi konten pendidikan agama Islam yang sudah terpercaya kebenarannya. Kemudian, dalam mengumpulkan tugas, peserta didik mengirimkan tugasnya melalui email. Yang ketiga, guru mengajar dengan word processor atau WP. WP adalah istilah untuk mengganti pembelajaran yang menggunakan word atau data kata-kata sebagai konten melalui teknologi komputer. WP menggunakan banyak aplikasi Word di dalamnya, terutama aplikasi yang dimiliki Microsoft seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Yang keempat, guru menggunakan strategi pembelajaran web-based learning atau WBL. Adalah salah satu jenis pembelajaran yang bisa digunakan dalam CBI, Computer Based Instruction, atau CIA, Computer Assisted Instruction. Yang kelima, guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi tersebut. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran dan hadis dalam pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Media pembelajaran adalah seperangkat alat atau materi yang dapat menyampaikan pesan-pesan dalam proses belajar mengajar, dari penyampaian pesan atau pendidik kepada penerima pesan atau peserta didik, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
Media pembelajaran bermanfaat sebagai alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau piranti komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Media atau alat pendidikan meliputi dua macam, yaitu pembuatan media, bisa disebut software atau imaterial, mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Selanjutnya, benda-benda sebagai alat bantu, bisa disebut hardware atau material, mencakup meja kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, OHP, dan sebagainya. Media pembelajaran yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Hadis sebagai berikut. Yang pertama ada media pembelajaran audio. Media pembelajaran audio adalah media yang dapat didengar berupa suara dengan berbagai alat penyampai suara baik dari manusia maupun immanusia. Kedua adalah media pembelajaran visual. Media pembelajaran visual adalah seperangkat alat penyalur pesan dalam pembelajaran yang dapat ditangkap melalui indera penglihatan tanpa adanya suara dari alat tersebut. Dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Dan sekarang media visual ini dapat dikategorikan sebagai yang pertama ada media yang tidak diproyeksikan, misalnya bahan bacaan atau bahan cetakan. Menurut jenisnya ada Al-Quran dan hadis, buku teks pelajaran agama baik untuk siswa dan guru, buku bacaan pelengkap, bahan bacaan bersifat umum seperti koran, majalah, dan lainnya. Yang kedua ada media realita, adalah benda nyata, misalnya untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, ekosistem, dan organ tanaman. Yang ketiga ada model, adalah benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Yang keempat yaitu media grafis. Media grafis tergolong media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Jenis-jenis media grafis adalah gambar, sketsa, diagram atau skema, bagan, dan grafik. Kemudian ada papan tulis. Yang kedua ada media yang diproyeksikan. Yang kedua ada media yang diproyeksikan. Ini yang pertama ada transparasi OHP. Perangkat media transparasi meliputi perangkat lunak atau OHT dan perangkat keras atau OHP. Yang kedua, film bingkai atau slide. Yang ketiga, LCD atau liquid crystal display. Kemudian, yang ketiga, media pembelajaran berbasis teknologi. Cikal bakal tentang penggunaan teknologi dalam komunikasi termasuk komunikasi dalam pembelajaran. Hal ini diungkapkan dalam surat An-Naml ayat 29-30. Media pembelajaran berbasis teknologi dewasa ini sangat maju dan cukup variatif. Masih terbuka untuk lebih canggih untuk masa yang akan datang. Beberapa media dalam pembelajaran yang berbasis teknologi seperti televisi, VTR, VCD, DVD, film, serta komputer atau internet. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kelima, yaitu apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Pendapat saya yang tentunya didukung dari beberapa teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Al-Quran Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin dan menghafalkan ayat-ayat yang terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan kajian dari pelajaran Al-Quran Hadis. Namun, dengan mewabahnya virus COVID-19 atau Corona di awal tahun 2020 telah menciptakan kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dalam interaksi sosial atau social distancing, karantina dan isolasi sehingga setiap individu yang rentan tidak terkena virus.
dalam keadaan darurat pandemi corona atau COVID-19 ini, pembelajaran model BDR belajar di rumah yang dianjurkan oleh pemerintah menjadi solusi terbaik. Pembelajaran bisa menggunakan WhatsApp Group dan aplikasi Google Form yang sekiranya memudahkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Namun masih ada saja kendala yang terjadi karena adanya beberapa peserta didik yang tidak memiliki HP Android dan pulsa data untuk mengakses internet. Selain itu, peserta didik terkadang tidak terlalu fokus dengan materi pembelajarannya karena terlalu terpengaruh dengan game-game yang lebih menarik, serta dalam proses penentuan nilai dalam hal kemampuan membaca Al-Quran dengan fasih dapat menggunakan video call, akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama dan kuota internet yang sangat banyak. Pembelajaran tatap muka bisa diterapkan dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan. Jadi tatap muka ini sebagai penguat hubungan guru dan peserta didik serta untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.